Oke Google, apa yang dimaksud kabel fiber optik? Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan kabel fiber optik. Jadi fiber optik pada umumnya adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sekarang kita akan masuk ke struktur dan jenis fiber optik. Untuk struktur dasarnya, fiber optik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu core, cladding, dan coating. Core berfungsi untuk menentukan cahaya yang akan merambat dari satu ujung ke ujung lainnya. Cladding berfungsi sebagai cermin, yakni untuk memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Serta coating berfungsi sebagai pelindung mekanis pengkodean warna. Untuk keterangan lebih lanjut, core terbuat dari bahan kuarsa dengan kualitas sangat tinggi, merupakan bagian utama dari serat optik dan memiliki diameter 10-50 mikrometer. Untuk cladding terbuat dari bahan gelas dengan indeks bias lebih kecil dari core, merupakan selubung dari core, dan hubungan indeks bias antara core dengan cladding akan sangat mempengaruhi perambatan cahaya pada core. Sedangkan coating terbuat dari bahan plastik dan berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis fiber optik berdasarkan perambatannya yang terbagi 3, yaitu multimode step index, multimode grade index, dan single mode step index. Nah, yang pertama ada multimode step index seperti gambar berikut. Indeks ini mempunyai bias core konstan, ukuran core 50-250 mikrometer yang dilapisi cladding tipis. Penyambungan kabel lebih mudah karena memiliki core yang besar. Walaupun banyak terjadi dispersi, lebar pita frekuensinya juga terbatas, digunakan untuk jarak pendek dan memiliki harga yang relatif murah. Nah, selanjutnya ada multimode grade index yang gambarnya sebagai berikut. Memiliki core berupa sejumlah lapisan gelas dengan indeks bias berbeda-beda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur mengecil. Ukuran diameter core 30-60 mikrometer. Cahaya merambat karena difraksi yang terjadi pada core sehingga rambatan cahaya sejajar. Dispersi lebih kecil dibanding dengan multimode step index. Digunakan untuk jarak menengah dan harga relatif mahal dari standar internasional. Nah, yang terakhir ada single mode step index yang gambarnya sebagai berikut. Serat optik single mode memiliki diameter core antara 2-10 mikrometer dan sangat kecil dibandingkan dengan ukuran claddingnya. Cahaya hanya merambat dalam satu mode saja, yaitu sejajar. Memiliki redaman yang sangat kecil, memiliki lebar pita frekuensi yang sangat lebar, digunakan untuk jarak jauh dan mampu menyalurkan data dengan kecepatan bitrate yang tinggi. Nah, sekarang saya akan memberitahukan jenis fiber optik berdasarkan konstruksinya. Kali ini saya hanya memberitahukan 2 jenis, yaitu pipa longgar atau loose tube dan alur atau slot. Untuk pengertiannya, jenis pipa longgar atau loose tube merupakan serat optik yang ditempatkan di dalam pipa yang longgar yang terbuat dari bahan PBTP serta berisi jeli. Saat ini sebuah kabel optik maksimum mempunyai 8 loose tube dan masing-masing loose tube berisi 12 serat optik. Sedangkan untuk jenis alur atau slot merupakan serat optik yang ditempatkan pada alur di dalam silinder yang terbuat dari bahan PE. Pada saat ini telah dibuat di Jepang kabel jenis slot dengan kapasitas 1000 serat dan 3000 serat. Jika kalian ingin melihat bentuk dari kabel loose tube dan slot, jadi kabel loose tube itu berbentuk seperti ini, sedangkan kabel slot berbentuk seperti ini. Nah, yang terakhir saya akan memberitahukan jenis fiber optik berdasarkan penggunaannya yang terbagi menjadi 5, yaitu kabel duct, kabel tanam langsung, kabel udara, kabel indoor, dan kabel laut. Untuk kabel duct adalah fiber optik yang instalasinya menggunakan pelindung pipa, duct atau subduct. Kabel ini dipendam dalam tanah atau underground. Untuk kabel tanam langsung atau direct buried cable merupakan kabel fiber optik yang instalasinya dipendam dalam tanah dengan metode galian terbuka atau open trench. Kabel digelar langsung tanpa menggunakan duct atau subduct. Jacketing kabel ini didesain lebih tebal daripada kabel duct biasa. Untuk kabel udara atau aerial kabel merupakan kabel fiber optik yang instalasinya menggantung di udara. Metode pemasangannya yaitu digantung di antara tiang-tiang penyangga. Terdapat 3 jenis kabel udara, yaitu figur 8, ADSS, dan OPGW. Untuk kabel indoor merupakan kabel fiber optik yang diimplementasikan di dalam bangunan atau di dalam gedung. Sedangkan kabel laut atau submarine cable merupakan kabel fiber optik yang instalasinya ditanam di dasar laut. Tipe kabel submarine dibedakan atas lapisan pelindungnya yang digunakan, yaitu lightweight cable, single armored cable, dan double armored cable. Hanya itu yang saya bisa jelaskan pada video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.